Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dinina. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anak siswa SMP 1 Kota Madiun? Masih semangat mendengarkan kajian di hari ini? Anak-anak, pada pertemuan beberapa hari yang lalu kita sudah membahas terkait fikih wanita, yaitu tentang darah haid. Pada sesi ini kita akan membahas terkait darah-darah yang keluar dari rahim wanita, di antaranya darah haid yang sudah kita bahas kemarin. Untuk yang kedua adalah darah istihadah, dan yang ketiga adalah darah nifas yang biasanya keluar pada saat seseorang wanita melahirkan. Untuk pembahasan kali ini kita masuk pada sesi kedua, yaitu pembahasan tentang darah istihadah. Darah istihadah secara umum banyak yang mengenal dengan istilah darah penyakit. Darah istihadah adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita yang bukan termasuk darah haid dan darah nifas. Darah istihadah ini tetap diwajibkan bagi seorang muslimah untuk menjalankan ibadah wajib dan sunnah. Jadi darah istihadah ini merupakan darah yang keluar dari rahim wanita yang bukan masuk kategori haid dan nifas, dan para kaum muslimah masih tetap diwajibkan untuk menjalankan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah. Wanita-wanita yang mengalami istihadah disebut dengan mustahadah. Jadi darah istihadah itu merupakan darah yang keluar dari rahim wanita lebih dari 15 hari 15 malam, terputus-putus, lalu keluarnya setelah darah kuat, keluarlah darah lemah melebihi 15 hari 15 malam. Dan apabila ada seseorang yang belum balik atau seseorang anak yang belum dikategorikan usia balik, mereka mengeluarkan darah, itu merupakan darah istihadah dan tetap diwajibkan untuk menjalankan ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunnah. Darah istihadah ini merupakan darah yang keluar dari rahim wanita yang memang sudah menjadi kodrat, tetapi tidak semua wanita mengalami keluarnya darah istihadah. Kenapa sih kok darah istihadah itu keluar? Ini ada beberapa faktor yang menyebabkan keluarnya darah istihadah. Yang pertama, dilihat dari faktor psikologis, dalam arti dari faktor-faktor dari dalam diri. Misalkan satu, ketika seseorang itu mengkonsumsi pil KB atau alat kontrasepsi, seperti contohnya seperti itu, sehingga ketika menggunakan alat seperti itu mengalami ketidakcocokan sehingga siklus darahnya tidak sesuai atau tidak normal, sehingga keluarlah darah istihadah. Yang kedua dikarenakan karena faktor kesehatan. Dalam dunia medis atau dalam faktor kesehatan, darah istihadah ini keluar dikarenakan karena misalkan mengalami kegelisahan yang sangat berlebihan, stres yang tinggi, lalu pikiran yang tinggi, serta terguncangnya sebuah jiwa yang menyebabkan darah atau hormonnya tidak stabil, sehingga keluarlah darah istihadah ini. Bagi kaum muslimah tidak perlu khawatir ketika akan melaksanakan ibadah sholat. Misalkan bagaimana sih caranya agar ibadah sholat kita darah itu tidak keluar? Ketika kita berwudu, kita pastikan darah istihadah itu tidak keluar, lalu kita bisa menggunakan pembalut agar darah itu tidak mengalir ketika kita sholat. Misalkan darah istihadah tersebut tetap mengalir,
dalam hukum syariat Islam tetap dimaafkan. Jadi darah istihadah ini bukan menjadi penghalang bagi kaum muslimah untuk tetap menjalankan ibadah wajib dan ibadah sunnah. Darah istihadah sendiri itu merupakan darah yang memang secara kodrat seorang wanita juga mengalami sama seperti dengan haid dan nifas. Hanya bedanya kalau haid itu memang keluarnya pada saat-saat yang sudah ditentukan atau berlaku hukum kebiasaan, akan tetapi karena darah istihadah ini merupakan darah pengkhususan yang tidak semua wanita atau kaum muslimah mengalami, jadi darah ini merupakan darah pengkhususan. Beda lagi dengan darah nifas. Kalau darah nifas itu memang darah yang keluar pada saat seluruh wanita melahirkan. Jadi perbedaannya sudah tampak ya. Kalau darah haid itu memang seseorang tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah wajib ataupun ibadah sunnah, dan khusus untuk istihadah ini para muslimah tetap diwajibkan untuk menjalankan ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Jadi tidak menjadi penghalang bagi kaum muslimah untuk tetap menjalankan ibadah, salah satunya puasa Ramadan seperti ini. Sekian pembelajaran tentang darah istihadah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.